Nah inilah yang ada ruang yang perlu direbut atau perlu diambil alih oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Titin Sawitri hadir dalam acara launching podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Dan saat ini saya hadir ditemani oleh sosok yang sangat berwibawa, santun dan juga religius. Beliau yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Husnul Marom, Magister Hukum Islam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Kesehatan memang bukan segalanya Bapak J, tetapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak ada gunanya. Dan jika kita sehat Bapak, kita punya banyak tenaga lebih ini, tentunya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, dan pastinya kita bisa lebih lama bersama dengan orang-orang yang tersayang. Siap. Maaf Bapak, mohon izin untuk lepas masker terlebih dahulu. Boleh. Baik. Iya, Bapak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa istilah wasatiyah ataupun moderasi beragama saat ini semakin ngetren Bapak, dan juga sering diperbincangkan ini oleh khalayak umum dan juga sering dikampanyekan oleh kantor Kementerian Agama. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema tentang moderasi beragama. Menurut Bapak, sebagai Kepala Kanwil Jawa Timur nih Bapak, apa sih moderasi beragama itu dan sejak kapan moderasi beragama ini digulirkan Bapak? Monggo. Ya, terima kasih Mbak Titin atau Mbak Citra ya. Oh iya, betul sekali Bapak. Jadi moderasi beragama itu sesungguhnya adalah cara bersikap, bertingkah laku, berkata, bertulis kata, berperilaku, atau dalam kehidupan sehari-hari itu seseorang yang beragama itu tentunya harus sesuai dengan ajaran agama yang ia anutnya. Kalau ia beragama Islam tentunya harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Kalau ia beragama Konghucu maka ia tentunya harus sesuai dengan ajaran Agama Konghucu juga. Dan seterusnya. Itulah. Dan diharapkan orang-orang yang sudah moderat itu tentunya dalam memahami, bersikap dan seterusnya tadi itu tengah-tengah, tidak ke kanan-kananan dan Tidak juga kekiri-kirian. tidak ke kiri-kirian. Dan ini sebenarnya sudah lama dan semua pemimpin-pemimpin agama di dunia itu sudah memberikan contoh bahwasanya agama itu betul memang moderat. Dalam Islam itu sendiri Rasulullah telah memberikan contoh kalau moderasi beragama itu menolong orang, berbuat jujur, berbuat baik kepada sesama walaupun sesama itu berlainan keyakinan. Bapak. Nah, mulai kapan di Indonesia itu? Sebenarnya di Indonesia itu mulai pemikiran moderasi beragama itu mulai 2016, 17, 18 itu mulai debat dan pemikir-pemikir terkait dengan moderasi beragama. Sehingga di Kementerian Agama sendiri tahun 2019 dicetuskanlah sebagai tahun moderasi beragama. Begitu Bapak ya. Berarti sudah lama sebenarnya digulirkan Bapak ya. Sudah lama ya. Artinya moderasi beragama itu harus diaktualisasikan kembali karena sesungguhnya moderasi beragama itu dimiliki oleh semua agama yang ada. Begitu Bapak ya. Nah, kemudian Bapak, yang perlu untuk mensosialisasikan dari moderasi beragama ini, yang berkewajiban Bapak ini siapa? Apakah memang hanya khusus dari Kementerian Agama atau memang dari lini-lini yang lain Bapak? Semua warga negara Indonesia khususnya ini dan semua warga negara manapun yang mempunyai agama tentunya wajib mensosialisasikan dan mempraktekkan. Dan di Indonesia karena cetusan moderasi beragama ini
aktualisasinya oleh Kementerian Agama. Tentunya ASN, Kementerian Agama wajib mensosialisasikan dan sekaligus mempraktekkan di semua kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Baik, Bapak, tentang moderasi beragama ini, di negara kita ini kan sudah banyak perbedaan-perbedaan Bapak ya. Apakah moderasi beragama ini muncul karena adanya perbedaan-perbedaan yang saat ini juga semakin banyak ini Bapak? Sesungguhnya perbedaan itu kan indah apabila semua pihak itu memahami terkait dengan perbedaan. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika Bapak ya. Betul ya. Ya, benar Dan sekali. moderasi beragama itu muncul bukan karena banyak perbedaan, enggak. Ya memang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, moderasi beragama itu sudah sejak lama sudah ada sebenarnya. Dan sekarang ini kewajiban kita itu harus menjaga, mengaktualisasikan kembali, mensosialisasikan, mengkampanyekan kepada semua orang, kepada semua masyarakat yang ada di negeri tercinta ini. Tuh. Oh ya, selanjutnya Bapak, langkah strategis yang perlu dilakukan guna untuk menciptakan keberagaman yang saat ini juga semakin banyak, yang semakin inklusif ini apa ini Bapak? Contoh saja ya, Ya, di madrasah itu madrasah kita di lingkungan Kementerian Agama, kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswi kita, kepada orang tua siswa-siswi, kepada komite, kepada pegawai yang ada di dalam madrasah itu sendiri. Itu tentunya juga harus dipraktekkan moderasi beragama, yaitu melayani dengan terbaik, berkeadilan. Itu sudah merupakan hal yang dipraktekkan atau yang sudah mempraktekkan nilai-nilai moderasi beragama. Iya, tentunya keadilan ini dalam tanda kutip keadilan sesuai dengan adilnya Bapak ya, tidak disamaratakan begitu ya Pak Nje. Baik, nah di era milenial ini seseorang itu bisa dengan mudah menaikkan spirit beragamanya karena terpicu oleh konten-konten agama yang ada di media sosial Bapak. Nah, tren beragama di era media sosial ini menjadi semacam kebanggaan sehingga beberapa hal memang memerlukan perenungan tersendiri ya, khususnya dari kantor Kementerian Agama. Nah, bagaimana ini langkah kantor Kementerian Agama dalam mengatasi situasi psikologis yang sering menyeret imajinasi generasi milenial yang menginginkan segalanya itu serba instan begitu Bapak? Nah inilah yang ada ruang yang perlu direbut atau perlu diambil alih oleh kita. Kita punya penyuluh agama. Penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, baik fungsional maupun non-PNS itu mempunyai peranan yang sangat penting untuk memasuki ruangan-ruangan itu. Kenapa? Karena ruangan-ruangan itu apabila dimasuki atau diambil alih oleh orang-orang yang kurang memahami tentang ajaran agama yang ia anut, maka itu berbahaya sekali kalau itu dibaca atau dinikmati oleh sebagian masyarakat Indonesia yang menikmati itu kurang memahami ajaran agama itu sendiri. Lah oleh karena itu penyuluh agama apapun, baik yang negeri, fungsional ataupun yang non ASN itu sangat penting untuk mengambil alih atau mengisi ruang-ruang itu supaya masyarakat itu bisa benar cara memahami, cara berpraktek, cara berperilaku, cara bersikap terkait dengan agama yang ia anut. Kalau penyuluh agama Islam fungsional atau non ASN memberikan pengertian tentang tata cara kura-kura, tata cara mencuci piring yang benar. Betul. Lah itu menurut kesehatan bagaimana, menurut agama bagaimana, itu sudah merupakan praktek mempraktekkan nilai-nilai moderasi beragama. Jadi jangan mengkolaborasikan begitu Pak ya Pak ya? Iya betul ya. Ya. Baik Bapak, dalam menyampaikan konsep moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat tentunya banyak sekali tantangan nih Bapak Nji yang dihadapi oleh Kementerian Agama sendiri. Nah untuk itu apa sih kiat-kiat Kementerian Agama di dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Ya, Kementerian Agama dalam menghadapi itu semuanya tentunya pertama kita perkuat
SDM kita untuk memberikan porsi yang lebih besar untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan moderasi beragama. Yang kedua, tentunya kita punya kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar kita itu dari pondok pesantren, dari madrasah, swasta maupun negeri, penyuluh agama, dari mudin, dari apapun dan sebagainya. Itu secara sinergi dan secara berkesinambungan, mereka semuanya harus diperkuat, diberikan sosialisasi dari kita, dari pejabat-pejabat kita, untuk dikenalkan mulai dari moderasi beragama dan sebagainya, dan kita berikan kepada mereka untuk bisa memberikan sosialisasi di masyarakat. Nah, ini tantangan memang yang harus dihadapi. Banyak masyarakat yang masih belum paham, kok agama kok dimodernkan. Nah, bukan itu maksudnya. Ya, moderasi beragama itu bukan memodernkan agama, bukan, tapi moderasi beragama adalah yang saya sebutkan di awal tadi itu. Begitu Bapak. Baik, sebagai penutup Bapak, kesimpulan yang dapat kita ambil dari perbincangan kita di hari ini tentang moderasi beragama, Bapak, monggo dipersilahkan. Moderasi beragama adalah cara pandang, cara memahami, cara bersikap, cara bertingkah laku, cara berkata, cara bertulis kata. Bagi orang yang beragama harus sesuai dengan ajaran agama yang ia anut. Dan ini kita yang moderasi beragama ini tentunya kita tidak yang ke kanan-kananan dan juga tidak ke kiri-kirian, berada di tengah-tengah. Yang paling baik adalah yang tengah-tengah. Baik. Nah, begitu penting bukan moderasi beragama untuk kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tunggu apa lagi? Mari kita bersama-sama untuk menerapkan dan menyampaikan kepada teman-teman, kepada keluarga dan juga kepada sanak saudara agar tercipta keharmonisan dalam umat beragama di negeri kita. Demikian kebersamaan kita di hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih atas kehadiran Bapak. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Haji Husnul Marom, Magister Hukum Islam, Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur semakin jaya, berintegritas, dan terdepan dalam melayani umat. Amin. Terima kasih, saya Titin Sawitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.